Semoga Allah mudahkan kita untuk meraih nikmat kesucian hati, kebersihan jiwa, sehingga kita lancar untuk mendapatkan nikmat bertemu dengan Zat yang Maha Suci pada hari kiamat nanti. Insyaallah kita lanjutkan ta'aruf kita dengan Al-Quran. Masih ta'aruf. Al-Quran diberi nama Quran adalah bacaan yang terdengar, dan Quran ditulis, tulisannya tersebar di seluruh dunia dan terpelihara dengan tulisan yang sama, tulisan yang terlihat. Kemudian Al-Quran juga diberi nama Al-Zikr, yaitu ingat kepada Allah, ingat kepada nama, sifat, perbuatan, karunia Allah, dan ingat bagaimana cara kita bertemu dengan Allah di akhirat, itu zikir. Al-Quran membimbing kita untuk zikir. Dan Al-Quran juga disebut Al-Furqan, pemisah antara hak dan batil, baik secara pemikiran, perasaan, dan keyakinan. Bila kita sudah mendapatkan hidayah Al-Furqan, kita akan merasakan betapa gampang dan mudah dan nikmatnya melaksanakan perintah Allah, dan betapa sulitnya kita mau melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Sulit, akan mendapatkan kendala. Apabila kita sudah meraih nikmat Furqan, kita akan terhalang untuk melaksanakan yang dilarang Allah, dan akan terdorong, termotivasi untuk melaksanakan perintah Allah. Karena itu untuk kitab suci yang turun kepada Nabi Muhammad adalah ada 4, yaitu Al-Quran, kemudian Al-Kitab, Al-Zikr, ya, kemudian Al-Furqan. Ini adalah nama-nama yang Allah tetapkan, terbaca dan tertulis. Al-Quran, Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Al-Kitab, dzalikal kitabul la raiba fi, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Al-Dzikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Semua yang 4 ini kita temukan dalam Al-Quran, ada keterangan nazala, semuanya artinya turun dari Allah. Inna anzalnahu Qur'anan nazzala 'alaikal kitaba, inna nahnu nazzalna dzikra tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Semuanya nama yang 4 itu turun dari Allah. Ketika kita menemukan kata nazala, turun kepada kita, kita merasakan nikmat ada yang turun dari Zat yang maha tinggi, yang maha atas, yang maha mulia. Sebab tidak ada yang turun kecuali dari atasnya. Mana ada turun dari bawah ke atas. Sekarang yang harus kita programkan, karena kita sudah diberi nikmat iman oleh Allah kepada Al-Quran, Al-Zikr, Al-Kitab, Al-Furqan. Apa yang mesti kita lakukan untuk mewujudkan iman kita kepada Quran, iman kita kepada kitab, kepada zikr, kepada Furqan? Ini panjang. Iman kita kepada Quran, Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila telah kami bacakan, ikuti bacaannya. Mengikuti bacaan artinya memperhatikan bagaimana Rasul menerima bacaan dari Jibril. Rasul mengajarkan kepada para sahabat, ikuti segala-galanya. Wah, gak mampu, sesuai kemampuan saja. Sebab kalau kita ingin persis seperti yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah, gak akan sanggup. Persis seperti yang diajarkan Rasul kepada para sahabat, juga realitanya nggak nyanggup juga. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasul, diajarkan Rasul kepada para sahabat, itu banyak sekali bacaannya. Yang tersebar salah satu bagian dari yang diajarkan Rasul kepada para sahabat.
Dan untuk tingkat sahabat saja pernah merasakan ada kesulitan. Tapi turunnya bacaan Al-Quran begitu banyak justru untuk kemudahan. Kenapa ada kesulitan? Karena belum tahu. Bila sudah tahu jadi mudah. Ubay bin Ka'ab sewaktu berada di masjid, datang seseorang, langsung sholat, langsung terdengar bacaannya, mungkin sholat malam ya. Di situ seseorang membaca Al-Quran. Ubay mendengar, kok gini bacaannya, gak bener nih orang main-main nih dengan Al-Quran. Tapi Ubay menunggu bersabar sampai dia selesai. Datang lagi satu orang sholat membaca Quran dengan bacaan yang berbeda. Ubay semakin kesal. Selesai sholat, apa-apaan kamu tadi membaca Al-Quran kayak begitu? Ya beginilah yang aku terima dari Rasul. Enggak, aku udah terima, enggak begitu bacaannya. Kamu juga enggak bener lagi. Aku menerima dari Rasulullah. Dua orang membaca Al-Quran dengan bacaan yang berbeda, dan Ubay pun sudah menerima bacaan dengan bacaan yang lain lagi. Ini hubungan kita dengan Quran nih. Beriman kepada Quran, pertama beriman kepada Al-Quran turun dengan banyak bacaan, dan ini memang belum banyak diangkat di dalam kajian-kajian. Makanya kita mulai di sini, kita angkat, meningkatkan keimanan. Contohnya seperti apa? Yang paling mudah, akhir surat Al-Fatihah saja. Satu orang membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu. Kita ambil tiga aja. Yang kedua membaca tadi Shad, sekarang Sin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, dua harokat dibaca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketiga, Zirat. Yang tadi Sirat, kedua Sirat, ketiga Zirat. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tiga bacaan itu dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Begitulah turunnya Al-Quran. Ya, kita nggak usah dipaksain baca semuanya, nanti bikin repot yang lain. Tapi beriman harus. Beriman disebut Quran, berarti memang bacaan yang tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat Arab, dan turun orang Arab mendengar Rasul membaca, mereka penuh perhatian, sehingga kalau Ubay bin Ka'ab membaca pertama Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yang satu membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketiga membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, kata Ubay bin Ka'ab, ayo kita pergi. Yang mana di antara kita yang benar? Kita kunjungi Rasulullah. Ayo, siap. Aku juga bertanggung jawab kok. Berangkat tiga-tiganya menuju Rasulullah. Setibanya di depan Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata, ya Rasulullah, aku mendengar orang ini membaca Quran tidak seperti yang kau bacakan kepada aku. Aku tidak enak mendengarnya. Gak bener tuh orang. Ini juga lain lagi bacaannya. Kata Rasulullah, baca. Seorang demi seorang membaca. Dua orang setelah membaca, beliau hasanahuma, beliau menyanjung dua-duanya. Bagus, bagus. Ubay kaget. Hah? Bagus. Dua-duanya bagus. Ini yang mana yang benar? Benar nih Quran, benar nih dari Allah. Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi, sempat ragu tentang bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena baik yang dia terima, yang diterima oleh dua orang tadi, itu tidak dikenal sebelum Al-Quran turun. Kalau dikenal,
mungkin dapat dikatakan ini yang benar sesuai dengan kebiasaan. Tiga-tiganya baru semuanya. Setelah itu ketika Ubay bin Ka'ab kelihatan Rasulullah wajahnya ragu, bimbang, gelisah, Rasul langsung menepuk dada Ubay bin Ka'ab. Dengan sentuhan tangan Rasul melekat pada dada Ubay bin Ka'ab, gemeter Ubay sampai basah kuyup dengan keringat, malu, takut, sedih, bimbang, wah lengkap semuanya. Lalu Rasul bersabda, wahai Ubay, ursila ilayya an yaqra'il Qur'an ala harfin. Wahai Ubay, telah datang kepadaku utusan dari Allah dan berkata, baca Al-Quran atas satu huruf. Lalu aku kembalikan, aku minta tambah. Datang kedua, dia berkata, baca Al-Quran dengan 2 huruf. Aku kembalikan, minta tambahan. Sampailah akhirnya Jibril mengatakan, iqra'il Qur'an ala 7 ahruf. Bacalah Al-Quran atas 7 huruf. 7 huruf istilah bacaan Al-Quran yang tadi itu bagian kecil dari makna 7 huruf. Ya, itu perkenalan aja dulu. Apakah beberapa perbedaan bacaan itu berpengaruh bagi makna atau tidak? Untuk akhir surat Al-Fatihah tadi, yang satu membaca dengan huruf shad, yang satu membaca dengan huruf sin, yang satu dengan zai yang campur shad, ya. Ini semuanya adalah sama. Sirat, sirat, zirat, sama artinya. Alaihim, alaihimu, alaihum, sama artinya. Adakah yang berpengaruh bagi mana? Ada. Di ayat sebelumnya, yaitu Maliki. Tulisan Maliki kan tidak pakai alif ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Biar disambung, di situ ada 4 bacaan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada 4. Yang berpengaruh adalah bacaan ma dengan ma. Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Malik artinya penguasa, Malik artinya pemilik. Ketika Rasulullah menerima salah satu dari bacaan tersebut, tentu Allah tanamkan ke dalam kalbu Rasulullah pemahaman terhadap yang satu ini. Dengan tulisan seperti ini, Rasul pasti memahami ini maknanya adalah bahwa Allah penguasa dan pemilik. Tapi kalau satu bacaan, gimana aku bisa menerangkan kepada umat bahwa yang dimaksud dengan tulisan ini bermakna pemilik dan penguasa. Dibaca panjang Maliki penguasa, dibaca pendek Maliki adalah Maliki dibaca pendek penguasa, Maliki pemilik. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik hari pembalasan dan penguasa hari pembalasan. Namun untuk supaya umat tahu gimana, maka Rasulullah mohon kepada Allah bacaan yang lebih mudah untuk dipahami, bahwa ini adalah penguasa dan pemilik. Turunlah 2 bacaan, Maliki dan Maliki. Begitu ya kira-kira. Ini baru 1. Jangan terlalu panjang di sini. Kita lanjut dulu kitab dulu nih. Nah, Alkitab inilah tulisan asli. Begini tulisan kitab. Tulisan asli dalam bahasa Arab. Tapi dalam Al-Quran, semua tulisan Alkitab tanpa alif. Semua tulisan. Tapi kalau tidak pakai al,
kitabun, ada yang pakai alif, ada yang tidak. Nah, ini sangat penting. Al-kitabu pakai al, dari awal sampai akhir saya temukan semuanya tidak pakai alif taknya itu. Padahal dibaca panjang. Zalikal kitabu. Kita beriman kepada kitab Al-Quran, tulisannya seperti itu dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti punya makna. Sebagaimana tadi bacaan dengan dua bacaan Maliki dan Maliki punya makna. Demikian juga tulisan kitabun yang tidak pakai alif dengan kitabun yang pakai alif ini punya makna juga. Nah, sekarang ada ngaji Quran harus mempersiapkan perasaan, pemikiran dan keyakinan. Lengkap tiga-tiganya. Bahkan kita persiapkan seluruh unsur manusia. Manusia terjadi beberapa unsur: roh, jasad, akal, qalbu, nafsu. Ini yang saya terima dari seorang ulama besar di Mesir, tapi saya ingin nambah lagi fuad, karena qalbu dengan fuad ternyata berbeda. Dan semua kita punya enam-enamnya: ruh, jasad, qalbu, fuad, akal, dan nafsu. Kita persiapkan untuk menerima Quran dengan segenap semuanya itu. Ruhnya bagaimana? Al-Quran itu ruh, akan bertemu dengan ruh kita. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dibawa Al-Quran oleh ruhul amin, dan Al-Quran itu sendiri adalah ruh bimbingan buat kita hidup. Jasad, kita gunakan mata untuk melihat tulisan, kita gunakan telinga untuk mendengar suara Al-Quran, kita gunakan akal untuk memahami mana, kita gunakan juga nafsu untuk menyambut apa yang terangkan dalam Al-Quran masa depan kita, yaitu di akhirat. Al-Quran berbicara tentang surga. Kalau enggak ada nafsu, mungkin kita enggak akan tertariknya. Yalah, terserah dah. Mau bicara surga, bicara neraka, enggak nafsu. Justru nafsu itu adalah bekal dari Allah agar kita semangat mengisi kehidupan ini guna meraih kenikmatan yang abadi. Alhamdulillah kita saat ini berada di sini dalam rangka kita mengejar apa yang sudah Allah sediakan nanti di akhirat yang sangat diperlukan oleh nafsu kita. Ya, bapak-bapak nanti di surga punya istri banyak isinya Pak. Sekarang cuma satunya, punya 2, 3, 4. Ibu-ibu juga, nanti ibu-ibu juga punya suami banyak di surga. Mau ibu punya suami banyak di surga? Ya, Al-Quran sudah menjelaskan begitu. Surat Al-Baqarah umpamanya ayat 25. Walahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah sediakan azwajun mutahhara, pasangan hidup yang banyak, yang bersih, yang suci buat mereka. Banyak. Itu tuntutan nafsu. Berarti kita sekarang mengkaji Al-Quran, libatkan roh kita, kalbu kita, nafsu kita, jasad kita semuanya. Tentu kitab ini adalah melibatkan mata, kita lihat bagaimana zalikal kitab, dan bagaimana kita temukan dalam surat umpamanya surat Ibrahim di awal, alif lam ra kitabun. Tulisan kitabun ya begini, gak ada alifnya. Tapi kita temukan dalam surat Al-Kahfi ayat 27, watlu ma uhiya ilaika min kitabi, pakai alif.
Kita libatkan mata untuk melihat tulisan wahyu. Kita libatkan telinga untuk mendengar bagaimana cara membacanya. Cara membaca ini alif lam ra kitabun. Kenapa kok jauh gitu kan? Kalau kita belajar bahasa Arab, kemudian ada tulisan begini tanpa mendengar yang memberikan contoh, kira-kira bacanya gimana nih? Alira atau apa nih? Kalau ini paling kataba atau kutiba, gak mungkin dibaca kitabun. Nya kan ada tanda nata Jabar Nangtung. Jabar Nangtung setelah di Cikapundung, Jabar Nangtung. Coba di Surabaya ada Jabar Nangtung enggak? Ya bukan Jabar, di sana Jatim lah. Iya. Jadi sebetulnya ini adalah bukan huruf Al-Quran. Tanda baca ini belakangan adanya juga. Zaman Rasul nggak ada, zaman sahabat nggak ada. Kalau semua yang baru dalam urusan ibadah tidak contoh Rasul dan ada sekarang, bidah termasuk bidah. Karena zaman Rasul nggak ada. Oh nggak boleh dong disebut bidah, ini mah masalah mursalah. Masalah mursalah itu asalnya dari mana itu? Nggak ada juga zaman Rasul. Nah dari sini maka kita sekarang menerima sekian banyak perkembangan di dalam praktek beribadah. Antara lain membaca Al-Quran. Kita sekarang membaca Al-Quran hanya mengandalkan huruf-huruf yang ada harokatnya. Di zaman Rasul nggak ada harokatnya. Jangankan harokat titik pun nggak ada zaman Rasul. Makanya ada bacaan, beberapa bacaan yang tulisannya ya satu tulisan. Umpamanya contohnya adalah fatasabbatu ya, tasabba. Nah ini dibaca dua bacaan ini. Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu riwayat Hafs yang kita baca dalam mushafnya, titiknya fatabayyanu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan qiraat dari Hamzah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq. Dia membaca J bukan Ja. In ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Ini fatabayyanu dibaca fatathabbatu. Tulisannya sama memang. Ya. Fatathabbatu. Fatabayyanu. Sama lah. Tulis giginya sama. Tapi titiknya beda. Dan di zaman Rasul, zaman sahabat belum pakai titik huruf-huruf Al-Quran tuh. Oh berarti kalau begitu orang-orang Arab itu cerdas-cerdas ya. Kok bisa gitu ya tanpa titik, tidak keliru. Bagaimana mereka menyurat zaman dulu ya begitu. Gigi wah ini ta ini baiknya. Ya sudah dilihat di segi konteksnya saja mereka paham. Makanya Allah siapkan untuk Al-Quran itu orang Arab. Di samping memang bahasanya bahasa Arab, dan juga sudah Allah siapkan otak-otak yang cerdas di sana. Dan ini bukti ya, orang-orang Arab cerdas-cerdas, kuat-kuat hafalannya. Cuma orang yang membenci Islam membolak-balikan fakta. Orang Arab bodoh-bodoh,
ujung-ujungnya umat Islam bodoh-bodoh. Umat Islam katanya malas-malas baca. Itu diungkap oleh seorang jurnalis Yahudi yang sangat senior, sekarang sudah meninggal. Dia juga seorang militer dan jurnalis bernama Moshe Dayan. Mungkin ada yang pernah baca di media. Moshe Dayan berkata, dan perkataan dia itu disebarluaskan oleh para ustadz melalui media. Oh, bagus juga nih katanya analisanya. Bagus gimana? Tidak sesuai dengan realita. Moshe Dayan berkata, umat Islam tidak tahu sejarah. Umat Islam malas baca, makanya bodoh-bodoh. Umat Islam kalau nyusun program nggak bisa rinci. Sekarang terbukti siapa yang paling tersusun programnya, paling rapih programnya, paling hebat praktek melayani pengunjung main bola. Iya, Qatar ini kan orang Arab sekarang betul-betul membuat sekian banyak masyarakat yang datang dari berbagai penjuru dia terperangah. Wah, begini orang Arab. Yang kami dengar orang Arab itulah teroris, bodoh-bodoh. Ternyata mereka cara melayani tamu begitu santun, begitu sopan, dan mereka begitu murah, membagi-bagi berbagai hal. Bahkan orang berkomentar, itu Qatar itu rugi itu. Bikin stadion begitu mahal, sedangkan pemasukan uang berapa? Pemandangan mereka, pemandangan bisnis materi. Sedangkan pemerintah Qatar, pemandangannya adalah bisnis akhirat. Dengan mengeluarkan dana seperti itu, Islam terangkat, umat Islam terangkat, dan betul-betul banyak sekali orang yang masuk Islam dengan tampilan bandara yang begitu mengagumkan, dengan tampilan masyarakat di sana yang begitu mengagumkan dalam menyambut para tamu. Subhanallah, ini diawali saya angkat dengan bola dulu nih, belum kepada yang lain nih. Saya bukan penonton bola, tapi menyaksikan di media. Oh begitu, luar biasa gitu. Ya Alhamdulillah. Belum lagi kalau kita berbicara tentang yang demikian nama itu kan selewat, yang sudah lama, dan kita bisa membuktikan kepada dunia tentang praktik pertemuan umat Islam yang rutin tidak mungkin bisa diikuti oleh umat lain. Ya, gini hari kumpul di masjid mengkaji Al-Quran. Mungkin orang bertanya-tanya, ngapain? Waktu siang istirahatlah, tidur. Udah capek kerja, kok malah kumpul di sini. Dan kita nikmati pertemuan ini untuk mengkaji Al-Quran. Ini di luar jangkauan akal orang yang tidak beriman, dan kita dapat menikmatinya. Alhamdulillah. Dan masjid adalah tempat ibadah, sebagaimana tempat ibadah yang lain suka dikunjungi oleh para pengikutnya, tapi tidak mungkin aktivitas masjid bisa diikuti oleh aktivitas tempat-tempat ibadah yang lainnya. Masjid dimanfaatkan sehari 5 kali. Belum lagi ada yang datang sholat duha, belum ada yang lain sebagainya. Mana ada tempat ibadah yang lain yang seperti itu? Itu dari segi frekuensi penggunaan. Belum lagi jumlah tempat ibadah, gak ada yang lebih banyak daripada masjid atau mendekati. Belum lagi luasnya masjid. Oh, gak ada yang bisa menandingi. Tempat ibadah terluas pasti masjid. Tempat ibadah terpadat pengunjung pasti masjid. Dan tempat ibadah terlengkap fasilitasnya juga pasti masjid. Mungkin mereka berkata, iya itu kan untuk internal dong, untuk umat Islam aja. Mana umat Islam? Untuk kepentingan dunia, antara lain tadilah stadion bola. Kemudian
perhotelan yang paling megah, yang paling mewah di dunia milik umat Islam. Tower tertinggi di dunia milik umat Islam. Apalaginya? Ternyata berita yang sering disebarluaskan umat Islam tertinggal, buktinya termaju. Alhamdulillah. Apa yang membuat umat Islam maju? Al-Quran. Atas Al-Quran lah kita bisa maju. Apalagi persaudaraan. Wah, luar biasa. Begitu indahnya yang dinikmati umat Islam. Apalagi komunikasi keluarga. Umat Islam paling indah mewujudkan keluarga yang sering diangkat sakinah, mawaddah, rahmah. Di beberapa negara yang dikenal negara maju teknologinya, maju industrinya, maju bisnisnya, maju militernya, di sana banyak orang yang stres. Di sana banyak orang yang bunuh diri. Ini realita statistik tingkat internasional bahwa angka bunuh diri paling kecil pasti di negara muslim, dan angka bunuh diri paling tinggi adalah pasti di negara non muslim. Nggak bisa ditolak itu. Kalaulah ada negara muslim ya bisa dihitung lah berapa gitu orang yang bunuh diri negara muslim. Kalau itu Palestina, itu bukan bunuh diri, itu adalah bom syahid. Karena mereka beberapa tahun yang lalu sering terdengar kepada kita beritanya meledakkan bom, itu bukan keinginan pribadi itu, tapi itu keinginan umat. Sehingga di jadwal waktunya, di mana tempatnya, saya pernah kedatangan seorang ulama dari Yordan, dia kelahiran Palestina, cuma tinggal di Yordan. Dr. Mahmud datang ke rumah bersama rombongan. Ketika ditanya apa landasannya bom syahid, dia sebelum menyampaikan landasan, dia sampaikan dulu prosesnya. Ketika para ulama di sana menyepakati pentingnya ada gerakan perlawanan terhadap Yahudi dengan gerakan bom syahid, pada waktu itu 700 orang antri daftar. Daftar bukan ya saya lah bisa, enggak, daftar dulu. Dan setelahnya daftar, dijadwal engkau tanggal sekian di mana, dilakukan dulu studi kelayakan bom syahid di mana, survei dulu, ada yang menjadi, ada yang enggak, disurvei itu di mana. Dan saya waktu ke sana ke Palestina tahun 98 ya, tahun 98 bukan, lupa lagi ya. Saya pas keluar menuju Mesir, ditanya di Mesir, kamu hari apa keluar? Hari Rabu. Oh, pantas katanya bisa pulang. Kalau sekiranya hari Kamis keluar mungkin gak bisa pulang. Dan itu saya tonton di televisi dengan adanya seorang prajurit dari kita meledakkan bom, bukan prajurit, orang biasa, maka 8 tentara Yahudi meninggal. 1 dari umat Islam yang meninggal karena meledakkan bom, dan 8 tentara dari Yahudi. Berarti memang itu adalah membunuh mereka, cuma dengan proses seperti itu, dan membuat mereka ketakutan. Itu masalah ya, bukan bunuh diri tapi bom syahid namanya. Baik, kita lanjutkan. Bersampai Alkitab, tulisan ini sangat penting untuk kita gali maknanya, dan nanti kita akan menemukan satu tulisan untuk beberapa bacaan dan satu bacaan dalam beberapa tulisan. Umpamanya apa? Tadi kan kitab ini adalah untuk beberapa bacaan. Kataba, kutiba, kitabun, kutubun. 4 bacaan, 1 tulisan. Dan yang sangat menarik ketika dibaca kitabun.
Kalau kutiba dan kataba dan kutubun ya sesuai dengan aturan yang kenal di kalangan orang Arab. Tapi ketika tulisan dibaca kitabun, itulah yang diterima Rasul dari Jibril. Mencoba pertanyaan sekarang, apakah Rasul pandai menulis? Apakah Rasul pandai membaca? Sekian lama mendengar para penceramah, para kiai menyatakan Rasul itu al-ummi. Iya. Dan kata al-ummi untuk Rasul tidak berubah sampai saat ini karena tercantum dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Berimanlah kamu kepada dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi. Apa arti ummi? Ummi umumnya dipahami oleh masyarakat Arab adalah orang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis, tidak sekolah. Itu ummi namanya. Sampai mati mereka tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Di antara mereka ummiyun, tidak tahu baca. Apakah Rasul tidak tahu baca? Terus yang ngajarin baca Quran siapa? Apakah Rasul tidak tahu tulis? Terus yang mengajarkan tulisan alif lam ra begini tulisannya siapa? Alif lam mim. Siapa yang ngajarin tulisan alif lam mim seperti ini? So kalau Rasul membaca alif lam mim tulis sebagaimana bacaan, tentunya akan ditulis alif lam mim, kan begini 9 huruf. Tapi ternyata tulisannya seperti ini, memberi makna bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu dari Jibril dari Allah itu bacaan dan tulisan. Lalu kenapa disebut al-ummi? Iya, umminya Rasul tentang ilmu yang diajarkan di lembaga-lembaga dengan gurunya dari manusia. Rasul tidak belajar itu. Dikosongkan qalbu Rasul, akal Rasul dari ilmu-ilmu manusia, karena Allah akan memasukkan ilmu ke dalam qalbu dan akal Rasulullah, ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, biar tidak tercampur satu sama. Ketika orang Arab mengenal Rasul ummi, tidak pernah terlihat membaca huruf, tidak pernah terlihat mencatat, tiba-tiba tampil menjadi guru baca, itulah mukjizat. Tiba-tiba tampil mengajarkan menulis, bagaimana menulis alif lam mim, menulis kitab dan sebagainya, itulah bukti bahwa beliau benar-benar Rasulullah SAW. Jam 1 gitu. Sampai jam 1-nya. Baik, dan mau tamat ngaji nuki. Ada 5 menit, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Ya tidak jadi penasaran. Baik, pada bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada yang ditanyakan, silakan. Ya, belakang tuh ada. Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya Ustaz terkait dengan perbedaan-perbedaan cara baca atau bacaan yang tadi disampaikan. Apakah memang itu membuat bacaan ini memiliki arti dan makna yang berbeda, ya, atau hanya satu arti dan makna? Ya. Demikian saja. Ya, alhamdulillah. Tadi dalam surat Al-Fatihah, bacaan di awal saya contohkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki dengan maliki pasti beda maknanya. Malik artinya raja, Malik artinya pemilik.
Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita hari pembalasan Allah pemiliknya, hari pembalasan Allah penguasanya. Bila Allah menghendaki untuk memberikan nikmat surga kepada orang yang cuma sebentar, cuma sekali aja sholat, tapi dapat surga dari Allah, kata Allah, surga milik aku, kepada siapa aku berikan, siapa yang mau menghalangi? Milik aku. Iya, tapi gimana? Aku penguasa loh. Nah, kan gitu. Allah berkuasa memasukkan seorang hamba yang baru kali satu sholat masuk surga, dan surga milik Allah, kepada siapa Allah berikan kenikmatannya. Nah, melihat seperti ini, kita berharap sholat kita pasti jauh dari sempurna. Kita mengharap kepada Allah karena surga milik Allah dan Allah berkuasanya. Kemudian ada lagi bacaan yang tidak berpengaruh. Bagaimana? Kalau tadi bacaan berpengaruh, bagaimana? Bacaan maliki dengan maliki berpengaruh bagaimana? Tapi kalau as-sirat itu tidak berpengaruh bagaimana? Itu untuk kemudahan para pembaca. Alaihimu dan alaihum itu tidak berpengaruh bagaimana? Artinya bahwa diturunkannya Al-Quran dengan sekian banyak bacaan adalah untuk kemudahan mengucapkan huruf dan untuk kemudahan memahami. Untuk kemudahan tanpa berpengaruh bagaimana? Banyak. Dan untuk kemudahan memahami, bacaannya mudah semuanya. Maliki dengan maliki mudah bagi semua pihak. Tapi diturunkan dua bacaan karena untuk supaya mudah memahaminya. So, kalau satu bacaan mungkin tidak dipahami oleh umat kecuali satu makna. Dengan dua bacaan, dua makna tercapai. Sedangkan alaihimu alaihum, sebagian orang Arab merasa alaihum berat, ngucapkan itu mah alaihim ya silahkan. Saya mah biasa juga pakai sin, sirat artinya jalan, kamu pakai shad, kamu saya mah disatuin shad dengan zai, silahkan, tiga-tiganya boleh. Bahkan yang lebih jelas lagi, umpamanya kita ambil surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Itu satu riwayat. Satu kabilah enak membaca a'anzartahum. Kabilah yang lain membaca aduh susah. Maunya gimana? Silahkan. Satu lagi anzartahum. Satu lagi tahun. Itu semuanya diajarkan Rasul kepada para sahabat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum, dan selanjutnya. Dan ada lagi yang panjang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Itu riwayat Warsh. Semuanya beredar di dunia, walaupun di masjid Al-Ikhlas belum terbiasa bacaan itu, baru salah satu dari yang tadi. Tapi di beberapa tempat beredar. Di Maroko, kemarin kan Maroko dikenalnya karena bisa mendapatkan gol. Nah, di Maroko bacaan yang mana? Di Maroko bacaan yang terakhir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, bacaan itu yang di Maroko. Dan itu tidak berpengaruh bagaimana. Sama anzartahum sama artinya.
Yang berbeda nanti itu bukan ayat berikutnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una wa ma yukhadi'una. Itu berbeda. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Yakdzibun dengan yukadzibun berbeda. Insyaallah kita lanjutkan tahun depan. Karena tahun ini saya mungkin terakhir ini ya, nggak bisa hadir lagi nih. Insyaallah tahun depan kita bertemu lagi. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ij'alna ya Allah min ahlil Qur'an hifdhan wa kitaban wa tilawatan wa dzikran wa ilman wa amala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.